Mengintip kekuatan Cina, lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja pemain Cina yang wajib diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia? Timnas Indonesia berpeluang besar memenangkan duel melawan Cina, saat keduanya bentrok dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024. Tak bermaksud memandang remeh timnas Cina, tapi timnas Indonesia saat ini tengah percaya diri tinggi menyusul 2 poin usai bermain imbang kontra tim unggulan Arab Saudi dan Australia. Sebelum menantang Cina di Stadion Qingdao Youth Football Stadium, pasukan Sintayong terlebih dulu bertandang ke Bahrain National Stadium, guna meladeni tantangan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Timnas Cina saat ini terpuruk di dasar klasemen tanpa sebiji poin pun. Timnas Cina diterpa 2 kekalahan, 1-2 dari Arab Saudi, dan dipermak Jepang 7 gol tanpa balas. Buntut dari kekalahan, sang pelatih Branko Ivankovic terancam didepak. Gelombang kritik terus menghujam juru taktik Kroasia berusia 70 tahun, terlebih jelang bentrok kontra timnas Indonesia. Media-media Cina yang terkenal kritis meminta Branko Ivankovic segera berbenah, jika tidak tim Dragons benar-benar tenggelam. Sohu, salah satu media beken di sana, menguliti Branko Ivankovic tanpa ampun sambil memuji Indonesia. Timnas Cina berada di dasar klasemen. Sementara, Indonesia yang justru tak difavoritkan, berhasil meraih 2 poin, tulis Sohu. Jika tak ada perubahan, Cina bisa absen di Piala Dunia 2026 dan itu sangat mungkin terjadi. Meski dalam kemelut akut, timnas Indonesia tak boleh lengah. Biar bagaimanapun, Cina tak boleh dipandang sebelah mata. Bukannya tak mungkin, derasnya kritikan justru membuat Branko Ivankovic dan anak-anak asuhnya bertekad bangkit dari puing-puing keterpurukan. Harus diingat, Cina pernah bikin kejutan saat berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2002. Meski pada akhirnya tersingkir di fase grup, tetapi sukses mereka saat itu mengirimkan sinyal bahwa Cina bukan lagi tim kaleng-kaleng. Di pentas Piala Asia, Cina juga jauh lebih mengkilap dari Indonesia. Walau belum pernah tampil sebagai juara, setidaknya mereka pernah mengukuhkan diri di posisi runner-up pada edisi 1984 dan 2004 dan peringkat ketiga pada 1976 serta 1992. Dari 17 pertemuan terakhir melawan negara tirai bambu itu, Indonesia hanya mampu meraih 3 kemenangan, 3 kali imbang, dan selebihnya milik tim Dragons. Menjamu timnas Indonesia, Cina pastinya akan menurunkan semua pemain terbaiknya. Ada sejumlah pilar yang harus diwaspadai Zhais dan kolega. Pemain pertama Cina yang harus diwaspadai adalah Fei Nanduo. Fei Nanduo hadir dalam 2 laga sebelumnya kontra Arab Saudi dan Jepang. Dalam formasi 4-4-2 yang diterapkan pelatih Branko Ivankovic, Fei Nanduo diplot sebagai mesin gol bareng Wulei. Fei Nanduo merupakan pemain naturalisasi yang lahir dan besar di Brasil. Pemilik nama asli Fernando Henrique da Coneição memutuskan menjadi warga negara Cina pada 2020. Sejak saat itu namanya berganti menjadi Fei Nanduo. Sebagai penyerang, Fei Nanduo cukup menjanjikan. Pemain berusia 31 tahun ini punya kecepatan, ketenangan, serta penempatan diri yang mumpuni. Pada putaran kedua kualifikasi lalu, Fei Nanduo tampil 4 kali sebagai starter dengan torehan sebiji gol. Melawan timnas Indonesia, Fei Nanduo dipastikan masih jadi andalan Cina dalam membidik kemenangan pertama. Pemain Cina yang harus diwaspadai timnas Indonesia berikutnya adalah Li Yuanyi.
Ketika masih berada di level junior, Li Yuanyi pernah menimba ilmu di Akademi Arsenal, serta Akademi Real SC di Portugal. Gelandang petarung yang kini berusia 31 tahun itu mengawali pentas seniornya pada 2012 kala menerima pinangan Casapia, yang bermain di Liga Portugal. Dari sana karirnya terus mengalir. Saat ini Li Yuanyi masih tercatat sebagai pemain Shandong Taishan Cina. Mengenai kiprah di timnas Cina, karir Li Yuanyi juga terbilang moncer. Usai memperkuat timnas Cina umur 19 dan umur 23, bakatnya yang luar biasa kemudian membawa Li Yuanyi ke timnas senior pada 2024. Li Yuanyi adalah gelandang pekerja keras yang tak hanya piawai menahan gempuran, melainkan juga punya kecepatan kala melakukan serangan balik. Umpan-umpannya juga sangat memanjakan para striker. Tak dipungkiri lagi, Li Yuanyi bakal menjadi lawan yang tak enteng bagi Tom Haye dan kawan-kawan di lini tengah timnas Indonesia. Pemain Cina berikut yang harus diwaspadai timnas Indonesia adalah Behram Abdueli. Dengan tinggi 188 cm serta postur atletis, Behram Abdueli menjelma menjadi raksasa gesit di sayap kanan timnas Cina. Ia tak mudah dijinakkan, mengingat Winger berusia 21 tahun ini punya kecepatan bak peluru. Behram Abdueli mampu menggiring bola sambil berlari, lalu melewati 2 atau 3 pemain bertahan lawan sebelum melepaskan tembakan kerasnya dari luar kotak penalti. Nyaris tak tergantikan, Behram Abdueli punya peran krusial saat Cina berusaha mematok kemenangan dari Indonesia pada 15 Oktober nanti. Pemain-pemain timnas Indonesia jangan sampai lengah sedikitpun, jika tak ingin Behram Abdueli menebar teror di depan gawang Marten Paes.